Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah fatahil alim alladhi arsyada man istafahu min ibadihi lit-ta'allumi wa ta'lim wa ja'ala al-'ilma sababan najati wal fawzi bi zulfa 'inda al-malikil 'azim. Wassalatu wassalamu ala man arsalahu Allahu hadan ila siratal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi al-faizin suhbatihi wa tiba'ihi bil khuludi fi daril baqa'i wan na'im. Alhamdulillah di malam hari ini kita bisa melanjutkan kajian tafsir bersama kitab Fathul Qadir karangan Imam Syaukani di surah Al-Balad. Di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas apa itu surah Al-Balad. Surah Al-Balad itu adalah surah Makkiyah dan yang dimaksud Al-Balad di sini yaitu kota Makkah. Lalu semalam itu kan disebutkan laqad khalaqnal insana fi kabad. Sesungguhnya manusia itu diciptakan fi kabad. Apa kabad itu? Kabad itu adalah asyiddah wal masyaqqah. Kesulitan, ngalih, susah payah. Ayahsabu alla yaqdira alaihi ahad. Lalu jalla Allah taala ayahsab alla yaqdira alaihi ahad. Apakah manusia itu yahsab itu mengira Allah yaqdir alaihi ahad. Apakah manusia itu mengiranya bahwa tidak ada yang bisa mengaturnya, mengira manusia ini makhluk puncak. Nah, kalaunya dalam biologi itu ada rantai makanan. Ada rantai makanan paling tinggi. Nah, paling tinggi itu berarti puncak segalanya. Manusia, amun ada yang mengira ia merasa paling harap di muka bumi, makhluk paling hebat, ya salah. Kenapa? Karena sehebat apapun makhluk di dunia ini, tetap Allah yang menguasainya, Rabbul Alamin. Fir'aun yang merasa harap benar sampai minta ulahkan tangga lawan Haman di surah Al-Qasas itu kan Fir'aun kepada faj'alli sarhan la'alli ablughul asbab. Faj'alli sarhan. Si Firaun ini minta lawan Haman mulakan tangga ke atas, bangunan ke atas, bangunan tinggi itu supaya melihat Tuhannya Nabi Musa. Nah, congkak beneran. Tapi kan pada akhirnya Firaunnya tenggelam di laut. Nah, ayah sabal layak hadiraniha. Merasa seorang hamba itu manusia itu ada merasa kayaknya kan ada apa-apa bang. Makanya kadang umat terdahulu itu menantang nabi-nabinya untuk mendatangkan azab karena mereka merasa paling hebat. Nah, itu yaqulu ahlaktu malan lubada. Yaqulu ahlaktu malan lubada. Ayat ini artinya dia berkata ahlaktu malan lubada, habis banyak harta banyak habis. Nah, ya Imam Syaukani yang tentang ayat ini disebutkan di riwayat Imam Muqatil, yaqul ahlaktu fi adawati Muhammadin malan katsiran. Lalu jadi Imam Muqatil juga nazalat fil Harith bin Amir bin Naufal. Kenapa gerang Harith ini? Jadi jar Haris ini aznab saya berdosa, fastaftini an-nabi sallallahu alaihi wasallam fa amarahu ayukaffira faqala laqad dhahaba mali fil kafarat wan nafaqat mundu dakhaltu fi dini Muhammadin. Jadi Sidin ini banyak melakukan dosa, kesalahan sehingga harus bayar kafarat. Nah, macam-macam tuh. Jadi ada hukuman
dalam berbuat kesalahan itu dengan mengeluarkan harta kayak kafarat dan yang macam-macamnya. Yaqulu ahlaqtu malan lubada ayahsabu allam yarahu ahad. Nah, ini pertanyaannya masih kayak menyangsikan, kayak mempertanyakan orang-orang yang kada beriman. Ayahsabu, apakah dia mengira, ayadhunnu annahu lam yu'ayinhu ahadun. Jadi Imam Qatadah, ayadhunnu Allah subhanahu lam yarahu, apakah dia mengira Allah subhanahu wa ta'ala tidak melihat. Orang-orang yang berbuat dosa, orang-orang yang zalim, itu mengira kayak kada ada yang memantau, kada ada yang melihat. Kenapa jadi Firaun itu begitu sombong itu? Merasa berkuasa atas semua hal, merasa mengatur semuanya, karenanya merasa Firaun ini adalah Tuhan. Karenanya merasa tidak ada yang memantaunya. Kayak itu merasa ya ada namanya hati juga. Padahal apa? Padahal semuanya terpantau. Nah, wala yas'alu an malihi min aina kasbihi wa aina anfaqahu wa min aina kasabahu wa aina anfaqahu. Dan kayaknya juga di hari kiamat ditakuni hartanya tuh dapat dari mana, bah itu pulang dipakai gasan apa. Nah, jadi semakin orang itu menikmati dunia, semakin inya lalai lawan akhirat, maka potensi pertanyaannya itu di akhirat akan lebih menyulitkan. Karenanya bebarang aja, mencari harta bebarang aja, halal kah, haram kah, yang penting dapat duit. Nah, ada orang itu kayaknya ditakuni, ini dapat duitnya dari mana? Kalau di dunia mungkin ada keterbatasan, orang kada melihat, kada tahu, selamat. Tetapi bilanya sudah di akhirat, kada ada lagi yang selamat, lilip. Allah Subhanahu wa taala memeriksanya lilip. Catatannya dicatat juga oleh malaikat. Nah, lalu jalla Allah taala, alam naj'al lahu ainain. Maka kalian ini Allah taala mandi manusia nih, apalagi orang-orang ingkar. Sudah kami ciptakan ainain, dua mata. Yusir bihima, mata gasan lihat. Itu maka sudah dulakan mata gasan melihat. Walisano wasyafatain, lisan, lidah lawan bibir. Mata maka sudah diulahkan, muntung maka sudah diulahkan gitu. Sudah dah. Wahadainahun najdain. Dan an-najdain itu dari Allah Ta'ala kami berikan dua pilihan jalan. An-najdain, dua pilihan. Apa? Tariqul khair, jalan kebaikan, lawan tariqus syarr, jalan keburukan. Maksudnya tuh kayak ini manusia itu sudah diberikan bekal untuk mencari kebenaran. Apa bekalnya? Mata lawan muntung. Itu bekal mencari kebenaran. Yang bujur tuh kayak apa? Hidup di dunia ini kalau standar Tuhan kayak apa? Ya mata, muntung gitu. Makanya orang-orang yang di dunia ini memiliki kekurangan, entah tuna netra, tuna rumo, tuna daksa, macam-macam, itu di akhirat kada ditakuni karena nya kada bisi. Orang tuna netra kada ada pertanyaannya tentang mata karena nya kada melihat. Dibalik pulang, mata dan mulut dan semua anggota tubuh itu jadi modal untuk mencari kebenaran. Alam naj'al lahu ainain wa lisanan wa syafatain. Itu modal kesan mencari kebenaran gitu.
Makanya ini disebut dengan panca indera yang 5. Ini untuk membuktikan sesuatu hal. Nah, sudah Allah berikan tuh modalnya. Makanya dalam fikih itu bilanya mata kada melihat, sembahyang masih wajib. Tetap kewajiban tuh kada berkurang. Ada. Puasa ya tetap jalan, sembahyang ya tetap lah. Amunnya kada mendengar bang, mata melihat masih kawal lagi melihat. Kecuali mata kada melihat, telinga kada mendengar, nah itu ngalih belajar sembahyang ya pak. Menawa, amunnya mata kada kau melihat, kayak apanya sembahyang masih kawa mendengar, masih ada huruf braille, wah ini. Jadi ada Sidin tuh guru lah di sekolah tunanetra di daerah Banjarbaru. Jadi Sidin bubuhan buta ini karenanya kada melihat mengandalkan pendengaran sehingga itu dimaksimalkannya. Makanya ada yang hafalan Qur'annya banyak bagus itu padahal kada melihat tapi dasar modal mendengar. Nah, mata dan telinga. Mulut walisana wa syafatain wa hadainahu najdain. Itu dua jalan tariqul khair lawan tariqus syarr. Lalu apa ngarannya nih? Allah Ta'ala menyinggung lagi. Ini pakai bilanya pian melihat di terjemah Al-Quran tuh. Jadi terjemah Al-Quran itu sebujurannya kada terjemah literally yang satu-satu, maksudnya perkata benar, kadang ada kayak itu. Tapi sudah disesuaikan lawan tafsirnya. Nah, falak tahamal aqabah. Iktiham ini secara makna tuh kayak apa ngaranya nih? Mempersulit sesuatu jalan yang sulit. Aqabah ini arti dasarnya adalah jalan menuju gunung atau jalan menanjak. Jadi diartikan tuh kayak kenapa ya orang tuh kada hendak menjalani jalan yang ngalih. Jadi jalan menuju gunung itu istilahnya tuh hiking, naik gunung. Naik gunung itu kan beda lawan jalan datar biasa. Jalan datar biasa kita berjalan sudah. Kalau naik gunung itu perlu tenaga ekstra. Nah, amun kada kuat membawa awak ngalih naik gunung. Atau kawajuan bawa awak jalannya panjang uyuh. Farak hamal aqabah ini kan apa ngarannya nih? Singgungan atau kayak tantangan biasa orang-orang yang kenapanya kada hendak mengalih-alih. Nah, itu ini perumpamaan Allah Subhanahu wa taala mengumpamakan naik gunung ini dengan sebuah tantangan itu. Kenapa? Li mujahadatin nafsi wal hawa, untuk mujahadah berjuang melawan nafsu, hawa nafsu itu, dan syaitan fi a'malil bir, untuk berbuat kebaikan. Nah, makanya apa? Faja'alahu kalladzi yatakallaf su'udal aqabah. Makanya jalan menuju kebaikan, melawan hawa nafsu itu diumpamakan kayak naik ke gunung, karena itu jalan yang sulit. Apalagi di akhir zaman Nabi sudah memadahi jar Nabi berpegang dengan agama tuh kayak adu alaiha bin nawajid, genggamlah gigitlah dengan geraham. Batu di hadis itu juga disebutkan itu kayak memegang bara api, sulit memegang agama, sulit. Orang-orang ketika menjalani kehidupan itu standarnya kada agama lagi. Ini mumpati TikTok aja, mumpati apa jar urang. Kada tahu aturan agama nang kayak apa. Bebarang aja. Nah, makanya berpegang teguh terhadap agama ini merupakan jalan yang sulit kayak itu. Kita ini bang termudahkan lingkungan, syukur benar.
Kalau orang-orang yang berada di lingkungan tidak mendukung itu memang sulit gitu. Lebih benar. Kita di sini puasa Ramadan seberataan puasa orang. Tapi bilanya kita puasa di London, orang ada puasaan. Ada puasaan, syuting. Itu nang dua pulang. Bila tak ada musim panas, itu siangnya telawas. Nah, puasanya sudah lawas, kurang ada puasaan pulang. Azan kada kedengaran pulang. Ngalih. Falak tahamal akabah, jalannya itu. Udah kita bangnya, berarti itu nyaman lah pada di sana. Tetap ngalih, tetap ada ujiannya. Ada yang mudah. Istilahnya mujahadatun nafs, berjuang untuk diri. Wa ma adraka mal aqabah. Nah, apa ngarannya nih? Allah Ta'ala jalan ngalih itu nang kayak bergerak. Jalan yang ngalih itu kan tadi wa hadainahun najdain. Allah memberikan ada dua pilihan jalan. Jalan yang baik, jalan yang buruk itu. Nah, jalan yang baik ini diumpamakan kayak naik gunung sulit. Nah, kesulitannya itu nang kayak bergerak jalan. Nah, al-aqabah itu kesulitannya apa gerang? Wa ma adraka mal aqabah. Nah, ini ada beberapa hal bukti seseorang menjalani jalan yang sulit di dunia. Kayak apa jalan yang sulit? Satu, fakku raqabah, memerdekakan budak. Nah, kenapa jadi memerdekakan budak? Karena waktu Al-Quran ini turun, perbudakan itu masih ada di zaman Nabi. Perbudakan masih ada. Budak ini kan inya manusia, tapi posisinya tuh kada kayak manusia. Budak ini nang kayak barang, pas bener kayak barang. Kurang lebihnya. Kenapa dianggap kayak barang? Kawa diperjualbelikan. Lawan budak ini tidak memiliki hak terhadap dirinya sendiri. Maksudnya apa? Tidak memiliki kebebasan hendak maapainya. Harus persetujuan tuannya. Ya walaupun kada 100% bang. Kada 100%, tapi secara umum di bawah kuasa Tuhannya, di bawah kuasa tuannya, pemiliknya. Biar tuannya kasih tabas rumput, ya. Dan budak itu kada boleh lari dari tuannya, kada boleh kan? Tuh budak kan diantara mustahik zakat itu innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin. Nah itu salah satunya adalah budak. Tapi budaknya itu budak nang kaya Pak, budak yang mukatab. Budak mukatab itu kayak apa gerang? Budak yang dijanjikan tuannya akan dimerdekakan. Ini yang bisa bayar, ini yang bisa dapat zakat. Jar tuannya bilangnya ikan menabusi kewadaku bayar 200 juta ikan merdeka. Tapi bilanya budaknya kada ada dijanjikan tuannya kita bayar zakat ke sana, kada sah. Kenapa? Budak itu kada bisi hak kepemilikan. Jadi misalnya budak ini dapat duit, ya duitnya itu jadi ampun tuannya. Dan budak ini larang. Jadi hanya orang yang memiliki uang bisa memerdekakan budak dan pahalanya itu ganal. Nah, makanya di sini wa ma adraka mal aqabah, jalan yang sulit dalam kebaikannya ya bergerak, fakku raqabah, memerdekakan budak. Dan orang yang jadi pelopor atau memiliki sumbangsi besar untuk umat Islam dalam memerdekakan budak ini adalah Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Nah, Sidin. Kenapa gerang? Karena waktu di awal-awal Islam Nabi dapat wahyu. Mbah itu ulang Mbah dapat wahyu, Nabi membawai orang-orang terdekat masuk Islam. Salah satunya Sayyidina Abu Bakar. Abu Bakar ini paling ada dua hal Sidin gawi waktu awal-awal Islam yang maulah ada ngarannya as-sabiqunal awwalun. Yang pertama apa? Sidin membawai orang-orang yang Sidin tahu kenal untuk masuk Islam. Itu kayak Zubair bin Awam, Tolhah bin Ubaidillah,
Batu Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Affan, itu Sayyidina Abu Bakar bawa. Lalu yang kedua, Sayyidina Abu Bakar ini memerdekakan budak juga, kayak Bilal bin Rabah, lawan yang lain-lainnya. Nah, fakku raqabah nih luar biasa itu. Cuma hari ini budak tuh kan ada. Ini anak berinfak memberikan budak filada. Wah ini ada itu. Mungkin lah kayaknya ada pulang bisa aja. Cuma yang jelas untuk hari ini saat ini kan ada yang budak pembantu tuh bang budak lah. Lain pembantu tuh punya bekerja, begawi, lain budak. Itu yang pertama fakku raqabah. Lalu yang kedua, au it'amun fi yaumin dzi masghabah. It'am itu kan memberi makan. Dalam hadis Nabi itu kan yang An Abdillah bin Salam, afsyus salam, sebarkanlah salam ya Nabi. Wa ta'imut ta'am, berilah makan. Tapi di ayat ini ada tambahan, bukan sekedar it'am, tapi apa? Au it'amun fi yaumin dzi masghabah. Memberi makan pada saat kesulitan, memberi makan pada masa panceklik. Nah itu pahalanya ganal kayak itu. Amun kita semalam mungkin pas masa-masa covid itu lagi ngalih benar, nang begawi ngalih kayak itu, ngalih bener bang seberataan, putaran duit ngalih. Nah di masa-masa itu ada yang berinfak, nah itu luar biasa. Itu salah satu contoh. Makanya di ayat ini au it'amun fi yaumin dzi masghabah, memberi makan orang lain di masa-masa penceklik. Ini kayak digawe siapa? Sayyidatuna Khadijah radhiyallahu anha. Jadi pas masa-masa Nabi diembargo oleh orang-orang Quraisy, Siti Khadijah ini yang membackup makanan kaum muslimin dengan harta sidin. Makanya waktu sidin meninggal tahun 10 kenabian, harta sidin itu habisan. Karena geus dakwah nih, salah satunya ya tadi membackup makanan, membackup Nabi, sahabat Nabi, bukan Bani Hashim bin Muthalib, habis geus itu. Au it'amu fi yaumin dzi masghabah. Nah, apalagi dua dah. Lalu yang ketiga, yatiman dza matrabah. Yatiman dza makrabah. Makrabah itu maknanya qarabah, anak yatim yang memiliki hubungan keluarga. Nah, itu ya juga berarti fakku raqabah, mereka budak. Hari ini adalah berarti pilihannya langsung yang kedua, it'amun fi yaumin dzi masghabah, atau lalu yang kedua apa ngarannya nih? Apa ngarannya nih? Yatiman dza makrabah. Yatim yang ada hubungan keluarga. Bilanya budak ada lagi berarti ayat ini kan ada terpakai lah, bukan nggak ada terpakai. Jadi para ulama tuh menganalisa kayak ini, selama ayat lawan hadisnya itu masih ada dinasaf, ada kemungkinan hukum ini kembali terjadi apabila wallahu a'lam. Nah itu hari ini kan kadida budak, berarti ayat ini kada relevan lah, rumusnya tuh kada kayak itu. Para ulama itu kayak menduga-duga kemungkinan bisa kebulik pulang kayak itu. Ini dihubungkan lawan yang terakhir zaman, kayak ada perang sekali lagi seduniaan, apakah perang dunia ketiga atau apa kada tahu, cuma ya bisa kayak itu. Itulah. Lalu yang yatim dan makrabani, anak yatim ada hubungan keluarga, bukan sekedar anak yatim tapi ada hubungan keluarga. Ini termasuk jalan untuk menuju keridhaan, jalan yang sulit memang alih ini. Atau apalagi au miskinan dza matrabah. Miskinan dza matrabah ini ini perumpamaan lah. Ini perumpamaan la syai'a lahu ka'annahu la saqabit turab bi faqrihi. Ini perumpamaan turab itu kan tanah. Ini kayak orang langsung berada di tanah, nah model kayak itu. Walai salahu ma'wa illa turab, dan tidak ada tempat berbaring kecuali tanah. Ini simbol miskin benar kisahnya itu. Saking gede apa-apanya. Ya juga nih berarti menolongi orang miskin yang miskin benar, fakir. Enggak ada apa-apa. Tuh, itu termasuk apa? Ya
jalan Al-Aqabah tadi. Adrakamal Aqabah. Nah, itu beberapa amalannya, beberapa perbuatan baiknya. Lalu apalagi sambungan ayatnya? Tsumma kana minal ladzina amanu. Nah, ayat yang minal ladzina amanu, orang-orang beriman ini anna hadzal qurab innama tanfa'u ma'al iman. Fakku raqabah, memberikan budak tadi, bah itu memberi makan, membantui anak yatim, membantu orang miskin, itu syaratnya seberataan harus apa? Harus minal ladzina amanu, orang-orang yang beriman. Itu syarat. Bilanya kada beriman, orangnya baik, kayak apa? Kada kawa sampai ke akhirat, untungnya di dunia aja. Jadi ada orang kada beriman, rancak berbuat baik kepada orang lain, di mananya untungnya? Untungnya di dunia, mungkin awak sehat, keluarga baik, karir lancar, tapi di akhirat kada ada kisahnya. Nah itu syarat beriman tuh. Semakan ladzina amanu wa tawasau bis sabri wa tawasau bil marhamah. Kalau di surah Al-Asr itu wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Kalau di surah Al-Balad ini wa tawasau bis sabr, saling menasihati tentang sabar lawan bil marhamah. Nah, marhamah ini ya rahmat, kasih sayang ala ibadillah. Irhamu arrahimun yarhamuhumur rahman. Orang-orang yang penyayang itu disayangi Allah juga. Irhamu man fil ardi yarhamkum atau yarhamukum man fis sama. Sayangilah makhluk yang ada di bumi, maka makhluk di langit akan menyayangimu. Makhluk di langit ini siapa? Nyata malaikat. Menyayangi di sinilah maknanya itu luas. Bisa amar ma'ruf, bisa nahi mungkar. Kayak kuitan juga menangati anak ini apa ngarannya nih? Tangan anak diparakannya ke api. Disarikin aku itu jangan, karena terbakar. Nah, memang menyariki, tapi itu apa? Itu simbol al-marhamah, sayang. Kayak itu. Wa tawasau bis sabr wa tawasau bil marhamah. Nah, bila menggawi nangka ini seberataan, menggawi tadi seberataan, apa yang terjadi? Ulaika ashabul maimanah. Nah, yang menggawi itu berataan, mereka lah orang-orang yang beriman dan mereka lah golongan al-maimanah. Maimanah ini secara arti kanan. Maksud kanan ini apa? Orang-orang baik, orang-orang yang kaina di akhirat dapat kitabnya itu melalui tangan kanan. Nah, itu ashabul yamin. Bahasa nyamannya ya orang-orang beruntung, orang-orang yang akan OTW ke surga. Ulaika ashabul maimanah. Nih, orang-orang kanan. Sebaliknya, walladzina kafaru biayatina hum ashabul masy'amah. Adapun orang-orang yang kafaru, mengingkari ayat-ayat Allah, mengingkari Al-Quran, apa yang terjadi? Hum ashabul masy'amah. Orang-orang yang mengingkari Al-Quran, mereka itu dapat label dari Allah Subhanahu wa taala ashabul masy'amah. Ashabul masy'amah ini ashabul shimal, bebuhan kiri. Maksud kiri itu apa gerak? Yang mereka karena di akhirat dapat kitabnya dari sebelah kiri. Nah, ini gasan orang-orang yang jahat, orang-orang yang tidak beriman, orang-orang yang tidak melakukan kebaikan. Itu orang-orang masy'amah di sini. Amun secara arti kiri, lain kiri nang bahasa kita, lain itu, tapi itu adalah bahasa kiasan tentang orang jahat, orang yang tidak beramal. Alaihim narun muqsadah. Nah, lalu orang-orang yang ashabul masy'amah ini akan mendapatkan apa? Mereka lah yang
masuk neraka dan kondisi nerakanya itu adalah mughlaqah, tertutup. Karena kan neraka ada pintunya. Di sini disebutkan nerakanya tertutup. Jadi orang-orang yang mengingkari, tidak mau beriman, tidak mau beramal tadi, kaina di akhirat di Allah Ta'ala di surah Al-Balad ini dipadahkan masuk ke neraka yang muqsadah, tertutup. Itu kayaknya simbol tentang kada kau bapak apa lagi gitu. Karena kan orang-orang yang tidak beriman kepada Allah itu masuk nerakanya apa? Khalidina fiha abada, kekal. Kalau orang yang beriman itu masih ada harapan masuk surga walaupun maksiatnya banyak. Makanya iman itu adalah syarat nomor 1. Yang fakur qobah tadi, it'amun fi yaumin dzi masghobah, yatiman zaman terbana itu beratangna, yang sumakana minal ladzina amanu itu memang syarat. Makanya waktu ada salah seorang penduduk Madinah ngarannya Usairim ini hendak umpat di perang Uhud. Hendak umpat berjuang. Ujar Nabi, jika bilanya nak umpat boleh, syaratnya yang pertama berislam dulu. Oh iya, ya Usairim, inggih siap, asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna rasulullah, berislamnya. Jadilah maksud orang-orang baik dalam bahasa agama itu bukan hanya yang rajin menolong orang, bukan hanya itu, tetapi memang orangnya beriman. Jadi misalnya ada secara kemanusiaan inya baik tapi kada beriman, itu manfaatnya hanya di dunia. Nah kayak itu bahasanya. Di akhirat bang kada ada lagi kisahnya karena kada beriman. Makanya beriman itu nomor 1 dulu. Usairim tadi anak 4 kan membantuin Nabi, syaratnya aja Nabi kan beriman dulu, ayuh aja Usairim. Dan akhirnya kalau nya di sirah-sirah Usairim ini di perang Uhud itunya mulai berislam, umpat tulak sampai di Uhud tuh nah. Itu pas ada tetamu jam sembahyang. Nabi apabila sembahyang jadi Nabi belum. Nabi apabila sembahyang tahun pulang belum jadi Nabi. Jadi mulai nambah Islam sampai di tempat tujuan itu kada tamu sembahyang, entah pas menjamaah atau apa. Cuma yang jelas sidin itu kada sempat sembahyang. Usairim nih nambah Islam umpat perang Uhud, sekalinya meninggal pas perang Uhud mati syahid. Ya kan nimbah tuntung perang itu sahabat ini ada yang tugas melihati jenazah, meminandui ini siapa. Nimbah sudah pinandui kan hanya dikubur lah kan. Walaupun kan orang mati syahid itu inya kada dimandii gitu supaya darah bekas anunya itu jadi bukti, bajunya itu jadi bukti. Ya sahabat, wah ini Usairim bang tadi, makanya hanya Islam. Bingung sebenarnya, kayak apanya nih? Datang kepada Nabi aja. Di antara jenazah meninggal tadi ada seekor Usairim. Yang tadi yang hanya umpatan kita tadi hanya Islam. Ya lo yang Nabi amalun qalilun wa ajrun katsir. Gawian sedikit pahala banyak. Karena kan rumusnya kayak ini. Inya kada Islam, masuk Islam, al-Islam yajubu ma qablah. Masuk Islamnya itu atau orang yang mualaf itu kemualafannya itu menghapus dosanya terdahulu. Berarti kayak 0, kayak kertas putih, kayak min wadat umuh, kayak bayi yang baru lahir, sudah tidak apa-apa. Umpat inya fisabilillah, pahala di situ. Lalu meninggalnya syahid. Makanya jarbure, wah ini dahinya kada pernah dipakai kesan sujud walaupun sekali, tetapi untung benar. Nah syaratnya apa gerak? Kenapa jadi Usairim ini untung benar? Karena inya sudah syahadat beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah itu syaratnya. Syarat kada apa-apa lagi. Tapi ini jahat benar, mengganggu orang apa tuh apa? Masalahnya zolim lawan orang itu kayaknya di akhirat kayak apa kah? Dasar Allah Taala aja lagi dah. Tapi yang beriman itu dasar itu kalau ditawar-tawar. Nah makanya hum ashabul masyamah ini tadi
pada akhirnya mereka alaihim narum muqsadah, masuk neraka yang tertutup. Padahal keluar lagi. Khalidina fiha abada, di ayat lain. Itu mudah-mudahan bermanfaat. Insyaallah sesudah surah Al-Balad ini surah berikutnya yaitu surah Al-Fajr. Subhanallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Al-Fatihah.